like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Kisah cerita menjelang kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa di mana sejumlah pemuda melakukan penculikan pada Soekarno-Hatta untuk segera merumuskan kemerdekaan Republik Indonesia. Di Rengas Dengklok ini pula awal dari pekik kemerdekaan tercipta, ditandai dengan dibangunnya Tugu Monumen Kebulatan Tekad sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Inilah rumah sejarah Rengas Dengklok yang dijadikan tempat berkumpulnya para pemuda bersama Soekarno-Hatta sebagai tempat saat merumuskan naskah kemerdekaan bangsa Indonesia. Sempat singgah dan bermalam sehari sebelum diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, tepatnya tanggal 15 Agustus 1945, sejumlah pemuda dari perkumpulan Menteng 31 melakukan penculikan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat dengan segala pertimbangan penculikan yang dilakukan para pemuda agar kemerdekaan Indonesia harus segera dilakukan dan dinyatakan oleh rakyat Indonesia. Para pemuda tak rela kemerdekaan Indonesia sebagai hadiah setelah terjadi kekosongan kekuasaan akibat pengaboman kota Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan tentara sekutu kepada negara Jepang. Namun, dalam perjalanannya, penculikan yang dilakukan pada pemuda ini sempat tidak berjalan mulus. Kendaraan yang ditumpangi Bung Karno, Bung Hatta, serta keluarganya sempat diberondong peluru tentara Jepang. Akan tetapi, berkat kesigapan para pemuda, serta bantuan pemuda Rengas Dengklok yang dipimpin oleh Umar Bacan, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta beserta keluarganya bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Saat tiba di Rengas Dengklok, Bung Karno sebelumnya menempati markas peta yang lokasinya berdekatan dengan Sungai Citarum. Namun, karena alasan keamanan, akhirnya Sukarni yang ikut dalam rombongan mencari rumah sebagai tempat istirahat yang lebih nyaman. Saat itu, dipilihlah rumah yang ditempati oleh keluarga Jiao Qishong, warga keturunan Cina. Rumah ini terletak 6 km dari pusat kota Karawang. Rumah yang memiliki luas 150 meter persegi itu dikelilingi oleh rumah penduduk. Rumah ini sebelumnya berada di tepi Sungai Citarum. Namun karena sering terdampak banjir, abrasi dan longsor, sekitar tahun 1957, rumah ini dipindahkan ke Kampung Tugu, Jalan Sejarah Rengas Dengklok. Ciri khas bangunan rumah tua itu masih tetap dipertahankan seperti aslinya. Dinding luar berwarna putih dan ruangan bercat hijau, serta tiang bercat hijau muda terbuat dari bahan kayu. Bagian depan rumah merupakan serambi terbuka. Pintu rumah berada di tengah, diapit oleh 2 jendela yang bercat berwarna hijau muda. Sementara ruang dalam terbagi 3 bagian, yaitu bagian tengah, kamar samping kanan, dan kiri. Sayangnya, beberapa perabotan rumah tersebut kini sudah tidak asli lagi. Beberapa di antaranya berada di Museum Mandala Wangi Provinsi Jawa Barat. Yang tersisa hanya kursi, tempat tidur yang dijadikan tempat peristirahatan Bung Karno dan Bung Hatta saat itu. Bisa diceritakan Pak, dari napak tilas sejarah proklamasi ini, sosok dari Jiao Qishong ini seperti apa sih Pak? Jiao Qishong itu sebagai seorang petani ya. Dulu kita di sini petani lah, dagang, petani juga gitu. Terus ya petani aja, nggak ada apa-apanya, jadi petani, seorang petani sama pedagang aja gitu. Kenapa rumah ini yang dipercayakan untuk tempat
singgahnya Pak Soekarno? Kalau buat ini ini tempat ini kan aman ya, satu aman, kedua juga strategis. Jadi kalau kita umpama ada apa-apa, kita langsung ke kali ya. Soalnya kita di pinggir kali kan sungai dulu kan di waktu 45, pinggir sungai ke sini ya nggak ada rumah, nggak ada penghuni gitu. Rumahnya lagi rumahnya besar. Jadi kalau rumah kita itu buat merapat RT juga bisa gitu dulunya. Emang kita gede sih, gitu banyak anak-anak banyak, anak kecil banyak. Jadi tiap tahun tuh suka kumpul. Jadi memang besar. Lalu ceritanya Pak sampai akhirnya tadinya pindah dari pinggir kali Sampai Ciparu. sini. Nah itu dulu kan kita kan sering banjir. Karena Jatiluhur belum kelar, kita kan teruskan kiriman banjir teruskan setiap tahun kan musim hujan. Jadi kita harus dipindahkan karena itu sudah tidak layak lagi karena kalinya itu terlalu kikis terus. Makanya kalau kakinya kalinya nggak mau dikikis, dia mesti dilurusin. Kan ini kan begitu belok gitu. Muter jadinya habis. Abrasi. Oke Pak, mungkin bisa diceritakan pukul berapa Pak Soekarno datang, kisahnya tuh seperti apa sih Pak untuk ya pada waktu itu maghrib ya, kira-kira jam 5-an lah ya. Pernah mau buka puasa, beliau datang rombongan. Ya, dari sana di depan kita itu di sekarang Tugu Proklamasi itu dulu pos apa peta. Begitu datang ditanya siapa nih yang datang, oh Pak Karno sama Pak Hatta sama rombongan. Ya mungkin waktu itu ada Pak Singgi sama ada Malik, Bembia dan sebagainya lah Pak ya begitu. Dan langsung dibawa dia mau cari rumah untuk mau meeting gitu aja, mau rapat gitu. Nah setelah itu dibawa oleh kita nih sama orang-orang peta ke rumah ini. Kan kita naik kali itu naik gili-gili itu. Yang jalan sini tuh nggak belum ada dulu pada gili-gili. Terus naik turun ada rumah saya, rumah kami dah ya gitu loh. Lalu sesampainya di rumah ini apa saja sih yang sampai rumah sini kita kan waktu itu ada acara ya. Ada acara terus kita anak cucunya tuh dipindahkan ke rumah paman saya, buah saya gitu. Jadi kita kosongkan. Jadi beliau tuh meeting lah sama yang rombongan gitu. Oke, berarti di rumah ini tadinya tuh emang udah dikonsepin sejak awal udah mau ada meeting pertemuan gitu atau mendadak? Enggak, mendadak. Kalau waktu itu mendadak kan datang mendadak waktu jam 5 kali itu udah mau buka sahur, buka puasa. Aja datang, langsung bawa kemari. Ada malam kan waktu itu kita kan rumah kita gelap, nggak ada lampu penerangan tuh cuma lampu tempel. Jadi kan datanya gelap lah, udah malam gitu. Waktu itu di rumah ini ada siapa aja Pak? Oh itu banyak, dulu kita ada acara. Kalau orang Cina tuh ada acara sembahyang orang-orang meninggal gitu ya, namanya bulan 7 Citwe. Ya, kita mau pesta tuh, mau sedekahan gitu. Rombongan datang ya kita suruh ngungsi, semuanya ngungsiin tuh, cucu anak cucunya ngungsiin, cucu aman tuh ngungsiin dah, nah, gitu cuma satu kakek doang mungkin sini satu. Dari pembicaraan yang mereka lakukan apa aja sih Pak yang? Oh itu nggak bisa itu kan tertutup, kan kita aja nggak boleh ikut, kakek nggak tahu. Berarti memang kakek juga Nggak tahu. Cuman setelah beliau pulang dijemput oleh kaum tua yaitu Darussaleh, Wikana, paginya ya jam 16 tuh. Nah terus buku di sini banyak buku coret-coretan, buku kakak saya itu banyak coret-coretan. Jadi kan kita kumpulin dan kita bakar. Karena kita takut mencepang. Karena mungkin juga dari pendapat bapak, kalau kita kumpul anak saudara begitu kita digerebek, kita mungkin ada di dibunuh kan apa kan, jadi kita diungsikan gitu kan. Ya. Tapi berarti kakek termasuknya berani juga ya? Ya itulah kata berani, makanya sopir kita bilang gitu, berani juga ya, taruhan jiwa nih gitu ya juga sih. Lalu bagaimana dengan keselamatan keluarga setelah adanya pertemuan ini Pak? Ya aman-aman saja. Lalu bagaimana respon dari Pemda sendiri hingga sekarang terkait dengan rumah sejarah ini Pak? Kelihatannya belum ada respon ya. Cuman kalau dari semuanya sih kita udah ada kan pas rumah ini pernah disinggahi oleh bapak, yang mana pernah dibuatkan teks proklamasi mungkin sini ya, kita kan nggak tahu ya. Jadi itu aja. Jadi ada sejarahnya gitu. Jadi itu aja, rekonstruksi itu ada.
Lalu kira-kira harapan untuk pemerintah sendiri seperti apa Pak? Ya harapan sih kita lestarikan aja, dikenang aja, jangan dilupa-lupa sejarah gitu kan. Ya kita sebagai bangsa ya kita mesti mengenang sejarah yang akan yang dahulu gitu kan. Jadi sejarahnya kan begini gitu ya, kita mesti lestarikan. Tak jauh dari rumah sejarah, terdapat tugu atau monumen kebulatan tekad. Tugu ini dibangun pada tahun 1950 sebagai simbol atau bukti kemerdekaan tanah air dan bangsa. Monumen ini dibangun di atas tanah seluas 1.500 meter persegi yang merupakan bekas lokasi markas peta di Kampung Bojong Tugu, Desa Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok. Lahan monumen berbentuk segitiga. Sisi belakang monumen berbatasan langsung dengan Tanggul Citarum. Lingkungan sekitar monumen merupakan pendataran rendah. Monumen dibangun pada tahun 1950 dan pada tahun 1984 dilakukan pemugaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerawang. Pemugaran terakhir dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kondisi monumen berupa taman dengan bangunan tugu. Setelah memasuki pintu gerbang, terdapat jalan setapak menuju bagian inti monumen. Di tengah-tengah batur itu berdiri tugu kebulatan tekad yang bentuknya terdiri 3 bagian. Bagian bawah merupakan alas berukuran 3 x 3 meter, disusun secara berundak-undak dan terdiri atas 5 undakan. Di atasnya merupakan bagian badan berbentuk kotak. Pada panel yang berada di depan terdapat teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.